Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Pertama, kita bahas tentang relasi. Jadi di sini ada sebuah gambar, ada sebuah kalimat. Perhatikan gambar sekelompok siswa yang sedang belajar di kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi, satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau mungkin sudah merupakan fungsi? Jadi nanti kalian akan bisa membedakan perbedaan dari relasi dan fungsi. Relasi itu adalah sebuah hubungan. Jadi di sini supaya kalian bisa memahami, ada silsilah keluarga, ada Bapak Maduri dengan Ibu Marhawi. Mereka memiliki 4 anak, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Dan mereka menikah, kemudian memiliki anak. Jadi silsilah keluarga ini bisa disebut dengan relasi. Itu relasi. Nah, di situ menunjukkan ini ya, jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, jadi misalnya himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Anggota himpunannya ada 4. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Itu yang B. Jadi ada 2 himpunan. Ada 2 kelompok. Anak dan cucu. Nah, dari situ nanti kita bisa menyajikan dengan ada 3 cara penyajian dalam bentuk relasi. Jadi di sini tadi ada sebuah hubungan atau relasi antara anak dengan cucu. Anak dari Bapak Maduri dan Bu Marhawi dan cucunya. Ya. Jadi seperti ini ada 2 himpunan dapat kita sajikan dalam 3 bentuk. Jadi bentuk yang pertama yaitu kita bisa menggunakan diagram panah. Ini namanya diagram panah. Kemudian, nah ini yang pertama diagram panah seperti ini. Kemudian yang kedua diagram kartesius. Yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi cara penyajian relasi itu ada 3, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram panah, kemudian yang kedua menggunakan diagram kartesius, yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita menggunakan contoh yang di buku tadi, yaitu kesukaan siswa, jadi kalian bisa lihat di buku ya. Nah, jadi ini yang pertama diagram panah. Di sini ada nama siswa yang pertama, yang kedua mata pelajaran. Yang pertama yaitu Abdul. Abdul itu menyukai mata pelajaran matematika. Jadi kita arahkan panahnya ke matematika. Kemudian apakah ada lagi selain matematika? Yaitu IPA. Kemudian apakah ada lagi? Habis. Budi menyukai IPA. Kemudian Budi juga menyukai IPS. Chandra, Budi menyukai lagi kesenian. Nah, kemudian Chandra menyukai keterampilan. Chandra menyukai juga olahraga.
Dini menyukai kesenian. Dini cuma bahasa Inggris juga. Dini juga menyukai bahasa Inggris. Jadi nanti kalau di buku kalian buat yang rapi ya. Kemudian Ella menyukai matematika. Ella menyukai matematika. Ella juga menyukai IPA. Kemudian Ella menyukai juga keterampilan. Ini adalah diagram panah. Itu mudah saja, kalian tinggal mengarahkan ke apa pasangannya. Jadi adalah diagram panah. Ini merupakan relasi. Jadi pasangannya boleh lebih dari satu. Oke, nanti Ibu bahas setelah penyajian saja. Kemudian yang kedua, diagram kartesius. Langsung aja, seperti dalam bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius, kita pasangkan aja langsung. Abdul menyukai matematika menggunakan garis putus-putus. Abdul menyukai matematika. Kemudian Abdul juga menyukai IPA. Terus Budi menyukai IPA juga. Kemudian Budi menyukai IPS. Budi menyukai kesenian. Kita ganti warna supaya nanti bisa membedakan. Kemudian Chandra menyukai keterampilan. Chandra menyukai keterampilan. Chandra juga menyukai olahraga. Kemudian Dini menyukai bahasa Inggris. Dini menyukai bahasa Inggris. Dini juga menyukai kesenian. Kemudian Elok menyukai matematika. Kemudian Elok juga menyukai IPA. Yang terakhir, Elok juga menyukai keterampilan. Adalah penyajian relasi dalam bentuk diagram kartesius. Oh ya, jangan lupa, nah panahnya seperti ini. Yang di sumbu X itu nama siswa, yang di sumbu Y itu mata pelajaran yang disukai atau apa pasangannya. Terus yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Jadi jangan lupa kalau himpunan itu diawali dengan kurung kurawal. Terus kurung buka biasa. Yang pertama yaitu Abdul menyukai matematika. Kemudian, kalau sudah seperti ini tutup dulu, koma, buka lagi. Jadi jangan langsung diteruskan Abdul menyukai matematika, koma, IPA. Itu tidak boleh. Jadi harus satu persatu. Abdul menyukai IPA. Jadi Abdul, koma, IPA. Tutup kurung, koma, buka lagi. Budi menyukai IPA. Nah, koma dan seterusnya sampai Elok menyukai apa? Koma dulu, kurung dulu buka. Elok, koma, keterampilan. Maaf ya. Ibu juga sambil belajar nulisnya di sini. Keterampilan. Gitu loh, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, jangan tanyakan. Jangan lupa, karena diawali dengan kurung kurawal, akhirannya juga dengan kurung kurawal tertutup. Jadi itu tadi 3 sajian
relasi. Jadi bedanya relasi dengan fungsi. Kalau relasi tadi, ya di sini ada 4 diagram panah. Jadi kalau relasi itu belum tentu fungsi. Tapi kalau fungsi itu pasti relasi. Ini misalnya A, ini B, A, B, Nah, jadi relasi itu belum tentu fungsi. Tapi fungsi pasti relasi. Nah, jadi di gambar pertama ini, semua anggota A memiliki pasangan di B. Tapi di B, ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan di A. Jadi ini bukan fungsi, tapi ini adalah relasi. Karena kalau fungsi itu, B harus memiliki pasangan satu di A. Cuma satu. Dan A juga cuma memiliki pasangan hanya satu di B. Jadi kalau kayak gini, ada yang tidak punya pasangan, berarti itu bukan fungsi, tapi dia relasi. Kemudian gambar yang kedua, nah kita lihat di sini. Anggota A memiliki semua pasangannya di B. B juga memiliki pasangan di A. Dan mereka hanya memiliki satu pasangan. Jadi ini adalah relasi pasti dan fungsi. Jadi ini fungsi. Terus yang ketiga, anggota A memiliki pasangan di B. Tapi di B ada anggotanya yang memiliki lebih satu pasangan. Dan ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti ini bukan fungsi, ini hanya relasi. Kemudian yang keempat, ini sama, memiliki pasangan semua dan hanya satu. Jadi ini adalah relasi juga. Jadi itu perbedaan antara relasi dengan fungsi. Mungkin itu pelajaran hari ini. Sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Nggak usah takut bertanya daripada nanti sesat di jalan. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.